pujian, kemudian monggo kita berdoa. Silakan, Devina. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, untuk memulai pelajaran kita menyanyi dengan judul lagu Di Doa Ibuku. 1, 3. Di waktu masih kecil, gembira dan senang, ingat dulu takut benar, takut mengenal. Harus dihayati ya. Sore hari yang sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut di doa ibuku, namaku disebut di doa ibuku, dengar ada namaku disebut. Ya, silakan. Nah, teman-teman, mulai pelajaran kita berdoa. Oh yang terkasih, terima kasih atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami atas hari dan sekarang ada kesempatan untuk kami untuk hadir di ruangan ini untuk memulai proses pembelajaran kami. Berkatilah kami yang ada di sini ya Tuhan, berkati guru kami yang akan menyampaikan dan berkati juga kami siswa-siswa yang akan mendengarkan apa yang akan disampaikan, kiranya dapat kami pahami dan mengerti dengan baik. Terima kasih ya Bapak, ini doa kami, Engkau berkati setiap proses pembelajaran kami pada hari ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih Devina, silakan kembali. Ya, Bu. Oke, kita langsung saja ya masuk ke dalam materi pembelajaran kita kali ini. Sebentar, Ibu akan sediakan PPT Ibu. Baik, pertemuan kali ini kita masuk ke dalam bab 6. Nah, untuk bab 6 ini judul dari materi kita ini yaitu tanggung jawabku terhadap keluarga. Terdapat di dalam firman Tuhan atau bacaan Alkitabnya yaitu di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai yang ke-52, Keluaran 20 ayat yang ke-12 dan Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk ke dalam materi. Di sini materi yang pertama yaitu anak dalam keluarga. Dapat kalian lihat juga teks di atas dan dapat dipelajari sambil Ibu akan menjelaskan. Nah, seorang anak ini adalah anugerah terindah di dalam keluarga. Artinya, anak ini tumbuh dan besar di dalam suatu keluarga yang sudah memiliki ikatan. Artinya, suami dan istri sudah lebih dulu menikah ya. Nah, jadi anak ini tumbuh besar dan dididik, dibimbing sampai usia seperti kalian ini, artinya di dalam ayah ibu. Kamu juga nggak sadar ya selama ini kalau misalnya kalian ini di rumah pasti didoakan sama mama dan papa kalian. Ya. Kata Amin dia sadar, ya tentu karena Amin pernah mendengar mamanya berdoa ya. Saat Amin dalam doa mamanya ada Amin namanya, sebutan namanya. Ya seperti itu ya. Nah, anak ini menjadi sosok yang didambakan dalam suatu pernikahan. Itu jelas ya tentunya. Karena setiap orang yang ingin melangsungkan sebuah pernikahan pasti mendambakan seorang anak, ya. Betul. Ya langsung saja sebuah trinitas juga menggambarkan sebuah relasi antara Tuhan Yesus, Bapa, Anak, dan Ibu. Artinya relasi yang dijalin antara keluarga ini akan berdasarkan pada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi pedoman dalam suatu keluarga tersebut. Itu tidak dapat dipungkiri. Sebagai orang Kristen tentunya percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Nah, walaupun kita mengetahui ada keluarga yang tidak memiliki anak
membedakan keluarga satu dengan yang lainnya. Tuhan tetap memberkati kehidupan keluarga tersebut ya. Nah, juga di sini seperti Tuhan Yesus dan Rasul Paulus, mereka tidak menikah, tetapi Tuhan tetap melihat kehidupan mereka dan memuliakan mereka. Baik, kita masuk ke poin kedua, yaitu tanggung jawab anak. Di sini ibu akan memperlihatkan kepada kalian nilainya, silahkan dibaca. Kemudian ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Silahkan ibu minta satu orang untuk membacakan artikel ini. Silahkan. Ya, Bu. Yosua. Baik. Judulnya Kisah Ayah, Remaja, dan Burung Pipit. Suatu sore, saat langit cerah namun teduh, dengan angin bertiup semir, di halaman sebuah rumah berpagar tinggi, seorang ayah yang telah lanjut usia dan anak lelakinya yang masih muda tampak sedang duduk di bangku taman, bersantai sambil menikmati suasana sore hari yang nyaman. Nah, sang anak asik membaca koran, sedangkan sang ayah tampak hanya diam terpukul memandangi tanaman. Ketika tiba-tiba seekor burung pipit singgah di dedaunan tanaman yang berada di dekat sang ayah, ia bertanya kepada anaknya yang sudah beranjak remaja, "Nak, apakah itu?" Lalu setelah melihat sejenak ke arah tanaman, sang anak menjawab ringan, "Itu burung pipit ya." Kemudian ia melanjutkan membaca koran. Sang ayah memandang ke arah burung itu lagi, kemudian bertanya kembali, "Apakah itu?" "Nah, sudah aku katakan, burung pipit ya," jawab si anak dengan nada sedikit kesal. Sang ayah masih memandangi burung pipit dengan tersebut. Nah, yang tak lama kemudian terbang dan hinggap kembali di tanah di sisi lain dari halaman tersebut. Nah, dengan pandangan masih lekat pada burung itu, kembali sang ayah bertanya, "Apakah itu?" "Burung pipit, ayah, burung pipit," jawab sang anak yang kesal. "Pipit." Lanjut sang anak sambil mengeja dengan marah. Sang ayah yang masih ragu dengan penglihatannya yang mulai kurang baik bertanya kembali, "Apakah itu?" Kali ini sang anak benar-benar marah dengan nada keras yang jawab, "Mengapa ayah menanyakan ini terus-menerus? Bukankah sudah beberapa kali kukatakan bahwa itu burung pipit? Tidak bisakah engkau mengerti?" Mendengar ajikan anaknya, sang ayah yang merasa sakit hati kemudian bangkit dari duduknya untuk masuk ke dalam rumah. "Mau kemana?" tanya sang anak. Sang ayah tidak menjawab, hanya memberikan isyarat tangan yang berarti "sudahlah", dan melanjutkan langkahnya ke dalam rumah dengan langkah gontai dan hati yang sedih. Sang anak meskipun kesal yang menyadari bahwa tidak sepantasnya membentak ayahnya yang telah lanjut usia, tetapi peristiwa tadi memang sungguh membuatnya kesal dan menghilangkan selera untuk meneruskan membaca koran. Saat sang anak masih termangu, sang ayah kembali sambil membawa sebuah buku yang ternyata adalah buku hariannya. Sang ayah duduk kembali di sebelah anaknya sambil membolak-balik halaman buku seperti mencari sesuatu. Setelah ketemu halaman yang dicarinya, ia sodorkan buku harian tersebut ke tangan anaknya sambil menunjuk bagian yang ia ingin agar anaknya membacanya. Lalu sang anak menerima buku harian tersebut dan melihat bagian yang ditunjukkan oleh ayahnya. Sebelum ia mulai membaca, ayahnya berkata, "Yang keras ya." Ia ingin agar anaknya membaca buku hariannya dengan suara yang dapat didengar jelas. "Hari ini putraku yang paling bungsu, berapa hari yang lalu genap berusia 3 tahun. Sang anak mulai membaca. "Sedang duduk bersamaku di bangku sebuah kamar. Ketika tak lama kemudian ada seekor burung pipit yang hinggap di hadapan kami. Putraku bertanya hingga 21 kali padaku, 'Apakah itu?' Aku jawab sebanyak 20 kali. Sebanyak
Ia bertanya bahwa itu adalah burung pipit. Aku selalu memeluknya dengan bahagia setiap kali ia bertanya dan mengulangi pertanyaannya. Sekali lagi dan lagi, tanpa sedikit pun aku merasa kesal karena ia adalah putra kecilku dengan wajah tanpa dosa dan dengan rasa ingin tahunya yang besar. Aku malah merasa bahagia dan senang. Sampai di situ sang anak berhenti membaca apa yang barusan dibacanya. Bukan hanya membuatnya menyadari kesalahannya, tapi membuatnya sungguh menyesal telah memperlakukan ayahnya seperti tadi. Sang anak terdiam memandang ayahnya sejenak. Dengan mata berkaca-kaca menahan tangis, ia memeluk dan mencium kening ayahnya. Selanjutnya, meskipun tidak ada kata-kata apapun yang terlontar dari mulut anaknya, sang ayah tahu bahwa putra kesayangannya telah menyadari kesalahannya. Ciuman dan pelukan eratnya adalah tanda permintaan maaf darinya. Sang ayah pun tersenyum bahagia. Suasana sore yang indah menjadi terasa semakin indah. Iya, terima kasih Yosua telah membacakan artikel tadi. Jadi ibu tadi ada bilang, ibu akan memberikan beberapa pertanyaan kepada kalian. Sebelumnya ibu tanya, kalian sudah menyimak apa belum tadi artikel tadi? Menyambut. Terima kasih. Jadi pertanyaannya bisa dilihat lagi di bagian layar. Jadi ibu bertanya nih sama kalian, gimana sih sikap anak itu terhadap ayahnya? Ada yang tahu? sopan, Bu. Ya, kenapa? Tidak sopan. Tidak sopan, betul. Ada lagi? Mudah marah, Bu. Iya, mudah marah. Ada lagi? Kasar, Bu. Iya, kasar. Jadi anak tersebut mengeluarkan sikap yang tidak mengenakan ya terhadap ayahnya. Itu dirasakan ayah sangat sedih ya. Ayah merasa bahwa dia gagal selama ini, tapi dia juga beruntung karena anaknya telah sadar. Nah, oke. Jadi pertanyaan selanjutnya, apa pesan yang kamu dapat dari membaca artikel tadi? Silakan angkat tangan. Saya, Bu. Ya, Elisa. Pesan dari cerita tadi, menyapa dan menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Iya. Ada lagi? Silakan, ada lagi pesannya. Oke, baik, jika tidak ada. Nah, menghormati yang seperti Elisa bilang tadi, artinya setelah kita membaca artikel tadi, kita harus menghormati orang yang lebih tua. Ayah kita itu adalah orang tua kita ya. Orang tua dari anak yang ada di dalam artikel tadi. Yang harusnya dia sebagai seorang anak menghormati dan mentaati ayahnya. Ya. Selanjutnya, nah, taat kepada perintah Tuhan. Nah, sikap orang tua merupakan salah satu tugas moral yang harus dilakukan oleh anak sepanjang hidupnya. Nah, dalam perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, nah sikap ini ditekankan di dalam Alkitab. Nah, sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh setiap orang. Nah, kalian dapat melihat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai ke-52, yaitu di sana tentang hubungan orang tua dan anak yang paling ideal yang dapat kalian pelajari dari kehidupan keluarga Tuhan Yesus. Selanjutnya, nah, jadi yang perlu kalian ketahui di sini ada 4 aspek ya, yang perlu kalian pahami juga dalam kehidupan kalian. Yang pertama yaitu pada perkembangan kognitif pada usia ini. Nah, kamu memasuki tahapan kematangan intelek. Kamu mampu berpikir jauh melebihi dunia nyata dan keyakinan sendiri, yaitu memasuki dunia ide-ide. Kamu bisa memecahkan masalah secara sistematis, tidak hanya meniru orang lain. Kamu bisa berpikir reflektif, mengevaluasi pemikiran, melakukan imajinasi ideal, dan berpikir abstrak. Jadi ini salah satu yang akan kamu alami di usia remaja kalian saat ini. Selanjutnya, yang kedua, perkembangan moral etika pada usia ini. Nah, penekanannya adalah siapa yang memegang kekuasaan. Mereka itu perlu dihormati. Nah, kamu mulai sekarang senang menegakkan hukum dan disiplin, gemar memperhatikan kewajiban yang harus dilakukan dan memperhatikan tata kehidupan sosial serta keamanan diri. Kamu menghormati orang yang memelihara aturan masyarakat. Misalnya ketika kalian hidup di negara yang ada hukumnya seperti di Indonesia, artinya kalian harus mengetahui undang-undang apa yang harusnya kalian
Yang ketiga, masuk ke dalam perkembangan ego. Nah, di sini, di situasi ini, kamu berada di satu sisi ingin memiliki identitas pribadi, namun di sisi lain juga mengisikan rasa kekaburan identitas. Kamu mulai belajar memberikan loyalitas terhadap suatu kelompok yang menjadi bagian identitas kelompok teman ideologi Kristenan yang kamu anut. Nah, ada kalanya juga kamu mengevaluasi identitas yang dianggap kuno untuk dipikir ulang. Identitas meliputi 3 konsep diri, yaitu yang pertama seksual, pekerjaan atau panggilan, dan sosial. Nah, kamu ingin tahu ya bagaimana kamu sudah sampai selama ini diarahkan kehidupanmu. Nah, tentunya kamu menyenangi identitas diri yang unik dan kamu mengalami konflik identitas karena ada jarak antara siapa diri yang sebenarnya dan keinginan menjadi pribadi yang ideal. Nah, di sini kalian akan ego kalian akan terbentuk pada usia kalian yang sekarang ini. Selanjutnya, perkembangan iman pada usia ini. Nah, kamu di dalam usia kamu saat ini juga, kamu juga terbentuknya keimanan kamu terhadap bagaimana kamu membawa sikap kamu di dalam kehidupan kamu. Tentunya di tengah-tengah keluarga dulu, kamu menuju pandangan yang di luar keluarga kamu. Artinya remaja di sini mempercayakan atau menjadikan Allah sebagai otoritas dalam kehidupannya, menjadi pribadi yang berperan dalam kehidupan kalian sebagai seorang remaja Kristen. Nah, sebagai remaja Kristen tentunya juga memiliki kehidupan yang ingin diperbaharui dan memiliki satu otoritas seperti Allah yang menjadi teman akrab atau teman karib di dalam kehidupan kalian, yang kalian percaya itu sebagai tempat tujuan kalian meminta, memohon, kalian cerita kepada Tuhan, tempat kalian berteduh saat itu. Nah, dalam kehidupan kalian juga mempunyai komitmen dan loyalitas yang sangat dalam terhadap Tuhan Yesus, yang sebagaimana tempat kalian menimba seluruh kepercayaan akan kalian ingin meneguhkan iman dan kepercayaan kalian untuk lebih lagi. Nah, selanjutnya, yang poin ketiga dari materi kali ini yaitu taat kepada perintah Tuhan, atau kita lihat dengan kita ketahui yaitu tentang menghormati orang tua. Nah, salah satu dari nas Alkitab itu menjelaskan tentang bagaimana hukum Taurat itu menjelaskan hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu terdapat di mana? Terdapat di kitab apa? Siapa yang bisa jawab? Ya? Keluaran pasal ke-20 ayat ke-12. Itu sudah jelas ya di sini ya. Kalian tidak menyimak mungkin. Oke, langsung saja. Nah, hormat itu berarti ada 3 poin di sini: bersikap santun dan patuh terhadap orang tua. Apakah kalian sudah santun dan bersikap patuh terhadap orang tua selama ini? Sudah, ya, Yesus sudah. Yang kedua, bertanggung jawab memelihara kelangsungan hidup orang tua. Dapat kalian perhatikan gambar di samping. Ini contoh gambar seperti apa sih? Anak merawat orang tua. Iya, anak merawat orang tua. Orang tuanya sakit lumpuh, tapi anaknya menjaga dan merawat orang tua. Artinya dia bertanggung jawab. Dia sudah menjadi anak Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk memelihara dan bertanggung jawab untuk hidup orang tua. Selanjutnya, menghargai dan mengakui kewibawaan orang tua, yaitu dengan mengakui bahwa orang tua ditugaskan oleh Tuhan untuk menjadi pendidik anak. Artinya, orang tua kalian itu adalah perantara dari Tuhan untuk kalian. Artinya kalian bertumbuh berkembang sampai saat ini, kalian diberikan jajan, kalian diberikan handphone itu dari orang tua karena Tuhan ya. Kalian itu mempunyai perantara yaitu orang tua kalian. Nah, memahami aspirasi orang tua, melihat motivasi positif di belakang nasihat dan larangan mereka. Jadi ketika mereka melarang kalian untuk, nah jangan pergi yang malam mingguan, apa yang kalian harus jawab? Jika kalian taat, ya mah aku nggak pergi, aku di rumah aja. Ya, kalian sudah taat seperti itu. Kalian sudah mau mengikuti perintah atau larangan mereka untuk tidak pergi malam mingguan. Nah, seperti itu. Jadi memaklumi kelemahan mereka dan mengakui keunggulan mereka. Nah, singkatnya menghargai usaha orang tua untuk menghantar anaknya ke gerbang kedewasaan sampai orang tua melepas anaknya untuk berjalan sendiri seutuhnya. Selanjutnya, nah, sikap hormat dan pengertian kepada orang tua itu dilandaskan oleh cinta kasih yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Nah,
Dari ini kita akan membangun keharmonisan dan hidup yang bahagia dalam suatu keluarga. Jadi sikap ini tidak hanya diterapkan kepada orang tua saja, tetapi boleh diterapkan kepada orang yang lebih tua dan sanak saudara. Oke, kita masuk ke dalam diskusi. Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Jadi ibu lihat di sini kalian berjumlah 8 orang. Ibu langsung saja akan membagi menjadi 2 kelompok. Di sini kelompok 1 ya, berjumlah 4 orang, dan di sini kelompok 2 berjumlah 4 orang juga. Silahkan dibaca atau dituliskan pertanyaannya, kemudian kalian diskusikan. Silahkan. Jadi pertanyaan tidak akan ibu sampaikan kembali karena kalian bisa melihat di bagian layar pertanyaan yang diberikan. Untuk kelompok 1 dan kelompok 2 ini pertanyaan yang berbeda, tidak sulit ya. Tidak, Bu. Tidak. Silahkan didiskusikan dan dicermati sama-sama. Bagaimana menurut pendapat kalian? Ya, menurut pendapat Bu. Bagaimana kelompok 1, apakah ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Bagaimana kelompok 2? Jika ada kesulitan silahkan ditanyakan. Jangan ada yang main HP ya. HP-nya disimpan dulu ya, harus fokus dulu ya dengan diskusinya. Iya ya, silakan. Kalau mencari jawaban atau sumber dari Google Books di internet boleh. Apakah hari ini ada yang bawa kitab? Tapi jika tidak ada kitab, silakan kalian buka kitabnya di HP ya. Tentu ada pasti aplikasi Alkitab. Oke, apakah sudah? Belum, Bu. Dikit lagi, Bu. Satu lagi. Kalau sudah bilang sudah ya, jangan diam Dharma. Ya, Bu. Dan mau diam terus. Oke, sudah selesai ya harusnya, karena ibu sudah memberikan waktu cukup lama. Silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Jadi, menurut kami, untuk jawaban yang pertama, apakah benar Tuhan dalam ayat tersebut? Di sini, sebagai seorang anak hendaknya menghormati ayah dan ibu. Untuk yang kedua, mengapa anak-anak dalam keluarga harus menghormati orang tuanya? Jawaban kami karena orang tua merupakan orang yang paling terbiasa di dalam kehidupan kita sebagai anak. Baik, terima kasih Devina, silakan. Bagaimana kelompok 2? Apakah kelompok 1 benar jawabannya? Setuju? Setuju ya, pendapat mereka sangat bagus. Silahkan untuk kelompok 2 memberikan presentasi hasil diskusinya. Silahkan. Jadi hasil kelompok 2 yaitu untuk nomor 1, apa yang kamu pelajari setelah membaca ayat ini? Jawaban kami, kita harus menghormati kedua orang tua kita karena mereka lah kunci bagi kita agar bisa masuk ke surga dan mendapat berkat dari Tuhan. Dan untuk soal nomor 2, bagaimana realita yang kamu jumpai di sekitarmu bila dihubungkan dengan ayat ini? Jadi jawaban kami sebagai seorang anak berlaku hormat, tunduk dan patuh kepada orang tua, misalnya meminta pamit ketika berpergian. Terima kasih ya kelompok 2 ya. Bagaimana untuk kelompok 1? Jawaban kelompok 2 bagus atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju. Iya. Beri applause dulu. Jadi silakan kembali ke posisi semula. Terima kasih karena kalian telah mengikuti diskusi kali ini. Kita langsung lanjut ya. Semangat ya, semangat ya. Nah, ibu akan memberikan tugas pekerjaan rumah. Silakan alat tulisnya dipersiapkan, ditulis. Silakan ini ditulis di buku catatannya untuk dikerjakan. Nanti minggu depan ibu akan memberikan hasilnya setelah ibu beri nilai. Sudah? Apakah sudah? Sudah. Oke, next. Nah, kita langsung di penghujung dari pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat berterima kasih atas antusias dan partisipasi kalian. Ibu sangat senang kalian masih semangat ya sampai sekarang. Nah, ibu di sini membuat rangkuman. Ada yang mau bacakan atau tidak? Kalau tidak ada, ibu saja yang baca. Jadi rangkuman pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, anak adalah anugerah terindah dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, tanggung jawab orang tua
sukacita, dan sikap takut terhadap Tuhan. Sehingga anak-anak dapat bertumbuh menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak mulia. Yang ketiga, anak-anak remaja juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati orang tua seumur hidup mereka, sehingga berkat-berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan anak-anak. Oke, kita tutup dengan kita berdoa saja. Baik, Ibu pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami anak-anak-Mu hadir ke hadirat Kudus. Saya mengucap syukur atas penyertaan dan bimbingan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami. Dari awal hingga sampai sekarang ini kami telah menyelesaikan pembelajaran kami, Tuhan. Kiranya apa yang saya sampaikan kepada murid-murid saya dapat mereka mengerti dan dapat menjadi bekal pedoman dalam kehidupan mereka. Berkati mereka, berkati juga saya yang pulang ke rumah masing-masing. Kiranya apa yang kami pakai itu dapat sampai kami ke tujuan kami dengan selamat, Tuhan. Tembus kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, berkati kami selalu. Dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.